Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya. Mari Bapak dan Ibu, kita sama-sama selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita tingkatkan rasa syukur kita dengan terus meningkatkan kualitas keimanan kita dan amal soleh kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nikmat-nikmat Allah ini terus ditambahkan untuk kita semua. Hari ini kita bisa hadir karena digerakkan oleh Allah. Hari ini kita bisa duduk di tempat yang sangat mulia ini. Ini salah satu kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa Allah curah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini insya Allah diakui sebagai umat Nabi Muhammad dan akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita semua selalu terus dalam keadaan sehat walafiat agar kita tetap istiqomah di dalam melaksanakan ketaatan dan ibadah kita. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kajian malam hari ini adalah kajian tahsin. Kita akan ngambil dari surah Al-Baqarah ayatnya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ayat berapa itu ya? Silakan kalau ada yang ada Qur'annya boleh dibuka Qur'annya. Ayat 21 ya. Kita akan baca dulu. Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Alladzi khalaqakum walladzina min
قبلكم لعلكم تتقون. Baik, sadaqallahul azim. Satu ayat dulu. Silakan dilihat ayatnya, lafad-lafadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyu. Ya, di sini ada hukum apa? Ada yang masih ingat? Ya ayyu. Ada hukum apa di sini? Mad apa? Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Kenapa disebut mad wajib muttasil? Huwa al-maddu wal hamzatu fi kalimatin wahidatin. Kumpulnya huruf mad dengan hamzah dalam satu kalimat. Ya ayyu. Tadi sini ya ini ada apa? Ada huruf mad panjang gitu ya. Bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Disebut mad apa? Mad wajib muttasil. Kemudian ya panjangnya berapa harkat mad wajib muttasil? 5 harokat, 5 atau sampai 6 harokat ya. 5 harokat. Panjang ya ayyuhan nasu. Coba ada hukum apa? Han. Ada hukum gunnah. Kenapa disebut gunnah? Ada yang masih ingat? Ada nun bertasydid. Huruf gunnah ada berapa? Ada 2. Yang 2 itu apa saja? Nun dan mim yang bertasydid. Nun dan mim yang bertasydid. Di sini disebutnya gunnahnya gunnah apa? Gunnah asliyah atau gunnah aridiyah? Gunnah asliyah. Gunnah asliyah ini disebut dengan gunnah apa? Musyaddad ya. Gunnah asliyah disebut dengan gunnah musyaddad. Gunnah yang ada di nun dan mim yang bertasydid. Ya ayyuhan nasu. Na-nya mad apa? Ayo mad apa? Mad tobi. Kenapa disebut mad tobi? Tengok, kenapa nak di sini panjang? Karena ada huruf mad. Kan huruf mad ada berapa? Ada 3. 1 alif sukun diawali dengan harokat fathah. 2 waw sukun diawali dengan harokat dhamma. 3 ya sukun diawali dengan harokat kasroh.
Sekali lagi supaya hafal. Huruf mad ada berapa, Matobi? Ada 3. 1, alif sukun diawali dengan harokat fathah. 2, waw sukun diawali dengan harokat domah. 3, ya sukun diawali dengan harokat kasroh. Panjang Mantobi itu berapa harkat? 2 harkat. 2 harkat itu berapa alif? 1A, 1 alif. 2 harkat, 1A, 1 alif. Ya ayyuhan nasu. Nah, di sini ada huruf sin. Sin. Di sini sin ini termasuk huruf shafir ya. Sin termasuk huruf shafir. Huruf shafir itu apa? Shafir itu apa? Ada yang masih ingat? Shafir itu apa? Sautun yushabbihu sautat ta'iri. Apa? Sautun yushabbihu sautat ta'iri. Sekali lagi, yang disebut shafir itu apa? Sautun yushabbihu sautat ta'iri. Suara yang menyerupai suitan burung. Suara yang menyerupai suitan burung. Huruf shafir ada 3. Huruf shafir ada 3. Shafir. Hurufnya ada 3. 1 sin, 2 sod, 3 zai. 1 sin, 2 sod, 3 zai. Nah, cara pengucapan sin ini tipis, ngucapinnya tipis ya. Beda dengan sod ini. Kalau sin tipis, kalau sod gimana? Tebal ngucapinnya. Nah, antara sin dan sod ini ada sifat yang sama. Satu sifat yang samanya yaitu hamas atau hamsun. Hamas. Yang kedua shafir. Hamas, rakhwah ya. Rakhwah dulu. Yang ketiga shafir baru. Karena sin sod ini termasuk huruf shafir. Kemudian hamas, cara ngucapinnya desis. Bis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Jadi ketika mengucapkan sin itu lebih jelas ketika sinnya sukun. Bis hamas. Kemudian rakhwah. Kalau rakhwah itu apa? Suara berjalan, suaranya itu berjalan. Bis. Makanya tidak boleh syiddah ketika ngucapin sin mah. Apa itu syiddah? Syiddah itu langsung nahan, neken. Nahan. Rakhwah. Berjalan suara. Kemudian shafir.
Sopir tadi suaranya itu menyerupai apa? Suitan burung. Kita akan tengok huruf-hurufnya. Huruf hamzah ada 10. Yang 10 itu apa saja? Fahussuhu. Dikumpulkan dalam lafaz fahussuhu syakhsun supaya mudah dihafal sama Bapak. Syakhsun sakata. Nah, ini huruf-hurufnya. Fahussuhu syakhsun sakata. Ada 10. Fa, ha, sa, ha besar, shin, kha, sad, sin, kaf, ta. Ini huruf hamzah. Nah, sekarang huruf apa? Huruf rokhwah itu ada 16. Khud, ghasin, halzin, faddin. Khud, ghasin, halzin, faddin, syusin, zayin, sahin, kha, la, ghain, sa, ha, dha, fa, dad, shin, waw, sad, zai, sin, ha. Ini huruf hamzah sin, sad ada. Huruf rokhwah ada sin, sad. Kalau huruf sopir, nah ini 3. Sad, sin, zai. Jadi sekali lagi, sin sad itu ada 3 huruf, 3. Ada 3 sifat yang sama. Pertama hamzah, yang kedua rakhwah, yang ketiga sofir. Sekali lagi, huruf sin dan sad ada sifat yang sama. Pertama hamzah, sifat hamzah. Hamzah itu sifat. Yang kedua rakhwah. Yang ketiga sofir. Jadi antara sin dan sod, dalam 2 huruf ini ada 3 sifat yang sama. Pertama hamzah, sifat hamzah. Yang kedua sifat rakhwah. Yang ketiga sifat sofir. Kita udah belajar sifat huruf belum ya? Udah dijelasin belum ya? Jadi sifat-sifat huruf itu jumlahnya ada 17. Ya. Ada makharijul huruf, ada sifatul huruf. Kalau makhraj huruf itu untuk mengetahui di mana keluarnya setiap huruf. Sedangkan sifatul huruf itu mengetahui sifat-sifatnya huruf. Sod tadi sifatnya hamzah, rakhwah, sofir. Ya. Tapi memang dalam sifatul huruf ini terdapat ikhtilaful ulama. Jadi ada perbedaan ulama juga yang mengatakan berapa sih jumlah sifatul huruf itu? Jadi bukan dipikih aja gitu ya, perbedaan ulama itu. Bahkan dalam jumlah sifat huruf ini ada perbedaan ulama. Pertama, sifat huruf ini ada yang mengatakan 14. Sifatul huruf.
Ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 16, ada yang mengatakan 7. Nah, supaya ini bahan ilmu aja. Jadi sifat huruf ini ada ikhtilaful ulama. Ya, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 16, ada yang mengatakan 17. Nah, sekarang yang mengatakan 14 itu kata imam siapa? Yang mengatakan 14 ini menurut Imam Al-Barkawi. Imam siapa? Al-Barkawi. Yang mengatakan 16 ini menurut Imam As-Sakhawi. Kalau ada dicatat boleh. Jadi yang mengatakan 16 menurut Imam As-Sakhawi. Sedangkan yang mengatakan 17 ini menurut Imam Mar'ashi dan Imam Ibnu Jazari. Sekali lagi. Sifat huruf itu ada yang mengatakan 14. Ini menurut Imam Al-Barkawi. Yang kedua ada yang mengatakan 16. Menurut Imam As-Sakhawi. Yang ketiga ada yang mengatakan 17 menurut Imam Al-Mar'ashi dan Imam Ibnu Jazari. Nah bukan nanti udah dijelasin juga tentang makharijul huruf kan? Sama juga ada perbedaan ulama juga. Dalam makhraj huruf pun sama ada perbedaan. Jadi bukan hanya dalam sifat huruf saja jumlahnya. Nah, kalau dalam sifat huruf ini sekali lagi ada yang mengatakan 14 menurut Imam Al-Barkawi, yang kedua mengatakan 16 menurut Imam As-Sakhawi, yang ketiga mengatakan 17 ini menurut Imam Al-Mar'ashi dan Imam Ibnu Jazari. Mau sekalian makhraj hurufnya sama juga ada 3 pendapat. Jadi dalam makharijul huruf pun sama ada 3 pendapat. Satu ada yang mengatakan 14 juga, ada yang mengatakan 16, ada yang mengatakan 17. Nah, yang mengatakan 14 menurut Imam Al-Fara'. Imam siapa? Al-Fara'. Yang kedua mengatakan 16 ini menurut Imam Syibawayh dan Imam Asy-Syatibi. Yang mengatakan 17 ini menurut Imam Ibnu Jazari dan para ahli nahwu. Pertanyaannya, dari 3 pendapat ini mana yang diambil? Nah, menurut Imam Khalil bin Ahmad, yang paling diambil oleh mayoritas ulama atau ahli qori, ahli quro, yaitu yang 17. Nah, berarti kita ambil 17. Nah, sifat huruf pun sama. Kita ambil yang 17 ini. Ini menurut Imam Al-Mar'ashi dan Imam Ibnu Jazari. Nah, sekarang gini pertanyaannya. Sifat huruf pun ini terbagi 2. Ada yang bawa tulis, buku tulis, saya akan tulis. Kalau nggak bawa buku tulis berarti dihafal. Dihafal. Sifat huruf yang 17, kita ambil yang 17. Ini terbagi 2. Satu, ada sifat huruf mutadodah. Mutadodah ini sifat yang punya lawan artinya. Satu. Yang kedua, sifat goir mutadodah. Sifat goir mutadodah itu apa? Kebalikannya, yang tidak punya lawan. Bisa dipahami? Baik, sekali lagi.
Bapak-bapak al-hikmah mas sekali diucap, mendengar, hafal. Baik. Dari sifat huruf yang 17 ini terbagi dua. Satu, ada sifat huruf mutadodah. Artinya sifat yang punya lawan. Yang kedua, sifat goir mutadodah. Artinya yang tidak punya lawan. Ini mas sepintas aja lah ya supaya ilmu aja dulu. Sifat mutadodah itu ada berapa? Ada 10. Pertama, hamas, lawannya jahar, berarti 2. Terus rohwah, lawannya syiddah, berarti 4. Terus isti'la, lawannya istipal, berarti 6. Terus infitah, itbak, lawannya infitah, berarti 8. Nah, terakhir idlak, lawannya ismat. Ini udah hafal ini? Udah hafal ya? Kita hapus. Sifat mutadodah. Mutadodah itu apa? Mutadodah itu yang punya lawan. Jadi diingetin, sifat mutadodah itu berarti sifat yang punya lawan. Hamas, tadi lawannya apa? Jahar, ya. Terus rohwah lawannya syiddah. Nah. Terus isti'la lawannya istipal. Nah, ini sepintas saja buat bahan ilmu dulu. Terus itbak, lawannya infitah. Terus izlaq kok lawannya ismat. Nah, untuk ilmu aja dulu sepintas. Ini namanya sifat mutadodah. Nah, kemudian ada goer mutadodah. Goer mutadodah itu apa? Sifat yang tidak punya lawan. Goer mutadodah. Berarti ini kan 10. Jumlahnya berarti sisanya ada berapa? Dari 17. 7. Berarti yang 7 ini masuknya ke sini. Goer mutadodah. Nah, apa saja? 1, sifat sofir. Sofir ini sifat ya. Sofir. 1, 2, sifat kolkolah. Ada sifat kolkolah. 3, sifat lin. 4, sifat tafashi.
5. Sifat takrir. Takrir. 6. Sifat inhiraf. 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 Yang terakhir ke-7 sifat istitolah. 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 Nah, ini sepintas aja dulu. Karena tadi menerangkan lafadz an-nasu ada sin. Sekali lagi. Jadi sifatul huruf itu jumlahnya ada berapa, Bapak? 17. Walaupun ada ikhtilaful ulama. Dari sifatul huruf yang 17 ini terbagi menjadi 2. 1. Sifat mutadodah. Artinya sifat yang punya lawan. Jumlahnya ada berapa? 10. Kita sebutkan 10 itu apa saja? Hamas lawannya jahar. Terus rakhwah lawannya syiddah. Terus isti'la lawannya istifal. Terus itbaq lawannya infitah. Terus idlaq lawannya ismat. Berarti yang 7 itu masuknya ke ghair mutadodah. Berarti ada 7. Apa saja yang 7 itu? 1. Sifat sopir. 2. Sifat kokolah. 3. Sifat lin. 4 apa? Sifat tafasyi. Terus 5. Sifat takrir. Yang ke-6 sifat inhiraf. Yang ke-7 sifat istitolah. Baik, kembali ke sini. Kita kembali ke laptop, ke Al-Qur'an. Kembali ke Al-Qur'an. Ya ayyuhan nasu budu nasu. Awas. Sin di sini bertemu dengan huruf apa tuh di depan? Ada ain, ada alif atau ain. Bukan alif atau ain. Ada alif, ada ain. Tapi di sini alif atau apa nih? Kan ya ayyuhan nasu budu. Tadi sini alif atau hamzah? Sebelum ain. Yang sebelum ainnya. Ayo. Alif atau ain? Silahkan yang ada Quran dilihat. Alif. Kenapa alif? Kalau alif itu kan nggak ada harkat. Alif itu huruf mad. Sedangkan hamzah itu yang ada harkat. Di sini ada harkat atau enggak? Enggak ada. Kenapa enggak ada harkat? Karena di sini namanya hamzah apa? Hamzah wasol atau hamzah koto? Kembali. Hamzah wasol. Kenapa tidak dikasih harkat? Ya ayyuhan nasu. Tuh kan, nggak kebaca kan alifnya, hamzahnya. Kenapa? Karena hamzah wasol. Hamzah wasol itu ketika berada di tengah kalimat atau kalimatnya tersambung, maka dia ngumpet. Tidak zahir, nggak ada. Tapi kalau misalkan di awal kalimat baru dia nampak, gagah. Jadi kalau di awal kalimat dia mah apa? Langsung keluar gitu. Misal ya ayyuhan nas. Misal wakaf di sana. Terus untuk mengawalinya ubudu, a'budu, i'budu.
Budu. Misalkan tadi ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Untuk mengawali misalkan u'budu, a'budu, i'budu. U'budu. Kenapa? Sekarang gali lagi ilmunya. Jadi bukan hanya kita menjawab u'budu, tapi jawabannya nggak tahu. Kita gali dengan ilmunya. Maka kita lihat huruf ketiganya. Berarti di sini huruf ketiga apa? Huruf ba atau dal? Huruf ba. 1 hamzah, 2 ain, 3 ba, ya kan? U'budu tuh. Kan? U'budu tuh. Mana huruf ketiganya? Ini tuh. Ini kan 1 hamzah tuh. 2 ain, 3 ba. Berarti huruf ketiga di sini harokatnya apa? Domah. Ketika huruf ketiganya domah, maka hamzah wasol dibaca domah. Nih, masih ingat gak nih? Kayaknya masih ingat kayak. Cara membaca hamzah wasol itu berapa cara sih? Bisa berapa cara? Ada yang masih ingat? Cara membaca hamzah wasol itu berapa cara? 3. 1 hamzah wasol dibaca fathah ketika menghadapi lam ta'rif. Jadi ketika hamzah wasol di depannya ada lam ta'rif, berarti hamzah wasol itu dibaca apa? Fathah. Contoh alhamdu. Jangan dibaca ulhamdu, jangan dibaca ilhamdu, tapi Tapi kalau misalkan saya baca dari bismillah dilanjut wasol ke alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nampak gak hamzahnya? Enggak. Berarti ini hamzah wasol. Bisa dipahami? Baik. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita jelaskan untuk terus mengingatkan kita kembali. Mudah-mudahan Bapak-Bapak semua, Bapak Ibu, insya Allah diberikan kemudahan dalam membaca Al-Quran. Senantiasa bacaan Quran kita selalu diperbaiki oleh Allah SWT. Bukan hanya sekedar membaca, tapi kita pun mengetahui hukum dari ilmu tajwidnya. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim.